Halo semuanya. Di sini kami akan menjelaskan apa? PPH pasal 25. Sebelumnya, kami mohon maaf atas kesalahan yang telah kami lakukan. Kami berjanji tidak akan mengalaminya kembali. Semoga kelas kita bisa selalu bahagia. Salam dari kelas kami. Pusing karena pajak tahunanmu besar? Padahal pajaknya bisa diangsur loh. Hah? Gimana ya? Kenalin, PPH pasal 25. Menurut UU HPP nomor 7 tahun 2021 pasal 25 ayat 1, PPH pasal 25 merupakan angsuran pajak penghasilan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak setiap bulan dalam tahun pajak berjalan. Menurut PMK nomor 81 tahun 2024 pasal 226, PPH pasal 25 merupakan angsuran pajak penghasilan bulanan yang dihitung berdasarkan pajak penghasilan terutang tahun sebelumnya setelah dikurangi kredit pajak. Ada seorang wajib pajak orang pribadi yang memiliki kewajiban membayar pajak penghasilan. Kita sebut saja Tuan Purnama. Berdasarkan SPT tahunan, diketahui bahwa total PPH terutang milik Tuan Purnama pada tahun pajak sebelumnya adalah 50 juta. Menurut pasal 25 Undang-Undang Pajak Penghasilan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan, besarnya angsuran PPH pasal 25 dihitung dari PPH terutang tahun sebelumnya dikurangi dengan kredit pajak, kemudian dibagi 12 bulan. Namun ternyata, selama tahun berjalan, Tuan Purnama sudah memiliki beberapa kredit pajak. Di antaranya adalah PPH pasal 21 sebesar 10 juta, PPH pasal 22 sebesar 5 juta, PPH pasal 23 sebesar 3 juta, dan PPH pasal 24 sebesar 3.500.000. Ketika dijumlahkan, total dari keseluruhan kredit pajak Tuan Purnama sebesar 21.500.000. Sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 yang menyatakan bahwa angsuran dihitung dari pajak terutang setelah dikurangi kredit pajak seperti PPH pasal 21, 22, 23, dan 24. Kemudian, total PPH terutang dikurangi dengan kredit pajak. Hasilnya adalah 28.500.000. Nah, angka inilah yang menjadi dasar angsuran PPH pasal 25. Karena PPH pasal 25 merupakan angsuran bulanan, maka jumlah tersebut perlu dibagi 12 bulan. Jadi, angsuran PPH pasal 25 yang harus dibayar Tuan Purnama setiap bulan adalah 2.375.000 per bulan. Dari kasus ini, kita bisa memahami bahwa PPH pasal 25 bertujuan untuk membantu wajib pajak membayar pajak secara bertahap. Dengan sistem angsuran, wajib pajak tidak terlalu terbebani di akhir tahun. Arus kas menjadi lebih stabil, dan negara tetap memperoleh penerimaan pajak secara rutin. Mencari penghasilan YouTube Winda Basudara, yang dimana bisa dilihat di youtubers.id dengan Winda Basudara mencapai subscriber 19.300.000 lebih. Untuk penghasilan per bulannya adalah sekian, yang dimana penghasilannya bisa dilihat juga di Google dengan 189 juta per bulan. Winda Basudara adalah streamer gaming nomor 1 di Indonesia, yang dimana sangat lucu dan sangat digemari para bocah-bocah sekarang dan teman-teman sekali. Untuk menghitung PPH pasal 25, yaitu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang HPP, yang dimana PPH tersebut harus dihitung dulu PPH terhutang tahun sebelumnya. PPH terhutang tersebut dikurangi PPH pasal 22, 23, saat 24. Nih, ada penetapan tarif norma perhitungan penghasilan itu sebesar 50% menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per 17 PJ 2015 tentang
Norma perhitungan penghasilan neto kegiatan pekerja seni dengan KLU nomor 90002 yang dimana untuk persentasenya yaitu 50%. Nah, mari kita hitung untuk pasal 17 yaitu pasal tarif pajak yang ditetapkan atas penghasilan pajak pribadi. Penghasilan kena pajak PPh pasal 21 yaitu 276.100.000. PPh pasal 25 yaitu adalah untuk meringankan wajib pajak orang pribadi ataupun badan yang dimana bisa diangsur. Nah, untuk caranya yaitu harus dikreditkan dengan PPh 21, 22, 23, dan 24. Dengan syarat wajib menyetor sendiri, tidak bisa diwakilkan dan paling lambat 15 hari pada bulan berikutnya. Jika terlambat akan dikenai sanksi membayar bunga sebesar 2% per bulan. Masuk bursa bukan cuma soal jual saham, karena ternyata cara menghitung pajaknya juga bisa berubah. Salah satunya adalah angsuran PPh pasal 25. Secara umum, besar angsuran dihitung berdasarkan PPh terutang tahun sebelumnya, sebagaimana diatur dalam pasal 25 ayat 1 UU PPh. Namun, mekanisme berbeda berlaku bagi wajib pajak yang masuk bursa. Dalam artikel DDTC News, seorang staf pajak bernama Indi menanyakan bagaimana mekanisme angsuran PPh 25 bagi perusahaan yang akan menjadi perusahaan terbuka. Ketentuan ini diatur dalam pasal 25 ayat 7 UU PPh yang telah disesuaikan melalui UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021. Berbeda dengan wajib pajak biasa, perusahaan masuk bursa menggunakan laporan keuangan triwulanan sebagai dasar perhitungan. Pada periode Januari sampai Maret, PTA memperoleh penghasilan neto sebesar 2,1 miliar rupiah. Setelah dikenakan tarif pasal 17, PPh terutang menjadi 462 juta rupiah. Kemudian dikurangi kredit pajak PPh 22 dan PPh 23 sebesar 75 juta rupiah. Sehingga angsuran yang masih harus dibayar sebesar 387 juta rupiah. Karena digunakan untuk 3 masa pajak berikutnya, maka angsuran per bulan menjadi 129 juta rupiah. Artinya, besarnya angsuran PPh 25 bagi perusahaan terbuka dapat berubah setiap triwulan mengikuti kondisi laba perusahaan. Semakin besar laba yang dilaporkan, maka semakin besar pula angsuran pajaknya. Karena itu, laporan keuangan memiliki pengaruh besar terhadap kewajiban perpajakan perusahaan.